Halo, salam kuliner Indonesia. Balik lagi bersama saya Chef Ricardo. Hari ini kita akan mendemokan proses pembuatan dari french fries dan potato wedges. Nah, di sini tekniknya ini hampir sama. Kita pertama bakal nge-steam kentang. Setelah kita beres dengan proses steam kentang, kita bakal melakukan proses refreshing dari kentangnya. Kenapa sih harus di refreshing? Supaya itu ada proses yang namanya stop carry over cooking. Nanti waktu kita keluarin, kentang itu masih dalam kondisi panas. Jadi dia tuh sebenarnya masih proses. Nah, di situ kita bakal menghentikan prosesnya dengan cara mencuci di running water, ataupun kita bisa menggunakan es batu untuk mempercepat proses dari pendinginan kentang. Karena kalau kentang kita tetap panas dan kita keluarin, dia bakal overcook, bakal pecah, malah jadi terlalu lembek. Tekstur yang kita cari dari french fries itu kan dalamnya lembut tapi luarnya crispy. Nah, gimana sih supaya luarnya crispy? Setelah dari steam dan proses kita refreshing, nanti kita bakal freeze, frozen. Kurang lebih estimasi waktunya sekitar 5 jam. Nah, teknik yang kedua itu nanti di minyak. Jadi kita bakal goreng si kentang yang sudah kita bekukan di dalam minyak yang panas. Suhunya berapa sih supaya bisa menghasilkan proses yang bagus? Di antara 180 ke 200 derajat. Oke, di sini kita akan mengerjakan untuk proses pembuatan french fries terlebih dahulu. Oke, kentang kita kupas. Oke, kentang yang sudah kita kupas ini akan kita potong-potong panjang seperti French cutting dengan ukuran ketebalan 1 cm dan panjang kurang lebih 3-4 cm. Oke. Untuk french fries, berapa sih lama waktu untuk kita mengukus? Itu lama waktu mengukus yang kita butuhkan 7 menit. Kenapa? Lebih dari 7 menit kentang itu nanti bakal jadi terlalu lembek dan mudah hancur. Oke. Oke, sekarang kita akan pasang timer di 7 menit. Oke, sekarang kita bakal timingnya ini udah 7 menit. Jadi kita bakal angkat press ke air dingin. Oke.
Oke, sambil kita menunggu ini dingin, kita bisa tetap memanaskan dari steamer karena kita akan mengerjakan potato wedges. Nah, kalau untuk potato wedges potongannya mostly itu kita tetap pakai kulit. Oke, ini dibelah dua. Oke, kita belah dua lagi sama besar. Baru dari sini kita ambil. Oke, jadi ini potongannya wedges. Sama. Oke, satu lagi. Oke, kita potong persis di ujung sehingga hasilnya semua bakal simetris atau lancip seperti ini. Oke, ini sekarang kita masukkan kembali. Nah, untuk potato wedges ini timingnya sedikit berbeda. Kenapa? Karena dia lebih tebal. Jadi estimasi waktunya itu sekitar 10 menit. Oke, sekarang kita set untuk 10 menit. Oke. Nah, ini kita bisa merasakan airnya ini udah mulai dingin. Nah, di sini kita bisa memindahkan atau mentransfer kentang yang sudah dingin ini dan siap untuk kita bekukan. Oke, sekarang kentang ini bisa kita frozen. Oke, ini sekarang udah 10 menit dan kita udah bisa lihat hasilnya. Kentangnya udah transparan, biasanya itu menandakan kentang itu udah keseluruhan matang. Oke, sekarang kita angkat, kita refreshing lagi untuk menghentikan proses pemanasan atau pemasakan. Oke, ini kita dinginkan sebentar. Jika sudah dingin seperti french fries, itu nanti kita balik, kita masukin ke freezer supaya si kentangnya ini nanti nge-freeze dan dia bakalan crystallize. Oke, next nanti kita akan menunjukkan proses memasak kentang yang kita akan goreng. Oke, ini hasil dari kentang yang udah kita frozen selama 5 jam. Dia udah terlihat crystallize di sini. Ada kristal-kristal es dari potato wedges. Nah, kita akan goreng untuk french fries. Nah, di sini yang paling penting minyak ini harus panas di antara 180 ke 200. Di sini kita lihat, kita bisa ngecek dengan cara nusuk bambu, tusuk sate atau tusuk gigi, dia udah mulai bubbling. Oke, sini harus agak hati-hati karena nanti dia akan nyiprat. Oke, proses ini penting. Banyak orang yang takut. Sebenarnya ini apa sih fungsinya? Supaya nanti kentang yang kita hasilkan itu crispy.
Karena banyak orang yang menggoreng kentang itu dari minyak yang dingin, jadi dia nggak ngasilin french fries yang renyah. Oke. Oke, di sini bisa kita mulai pecah-pecah. Kenapa kita harus buka semuanya? Supaya nggak menempel satu sama lain. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, french fries-nya udah jadi, bisa kita angkat. Oke, next kita bakal ngegoreng potato wedges-nya. Ini bisa kita tirisin terlebih dahulu supaya nanti tidak terlalu berminyak. Oke. Kita tunggu panas kembali minyaknya. Biar tidak terlalu rapat. Oke, kita tunggu. Di sini masih bubbling karena masih banyak kandungan air di dalam minyak. Oke, kita bisa ngecek. Di sini ada kentang yang agak sedikit rusak. Dia nggak langsung bubbling. Kenapa? Karena di dalam minyak ini masih ada air. Jadi kalau kenapa kayak di Kentucky atau di outlet ayam goreng itu mereka memiliki pengatur suhu yang sudah otomatis. Jadi dia nanti bisa langsung segera menaikkan suhu setelah kentang itu masuk. Oke, ini minyak bubblingnya sudah pelan-pelan mulai menghilang. Nah, sekarang kita bisa masukkan kentang.
Nah, kalau untuk ngegoreng tuh lebih baik dari pinggir dulu begini. Kenapa? Supaya minyak itu nanti nggak muncrat. Banyak orang atau ibu-ibu rumah tangga yang dia langsung itu. Nah, itu bisa kita siasatin dengan masak dari pinggir, nge-slide. Oke, jadi dia bisa turun pelan-pelan. Oke, ini kentangnya sudah matang, sudah crunchy, bisa kita angkat. Oke, ini potato wedges. Mostly potato wedges itu nanti kita bakal toast atau kita aduk di bowl kosong dengan garam dan paprika powder. Oke, ini sekarang bakal kita aduk dengan bubuk cabai, paprika powder. Kalaupun kita nggak ada paprika powder, bisa kita tambahkan bubuk cabai. Oke. Di sini lada, white pepper yang kita pakai, dan garam untuk rasa. Oke, memberi garam lebih baik pada saat panas. Kenapa? Sehingga garam itu nanti menempel pada kentang. Oke, sekarang kita susun. Oke. Oke, sama halnya dengan french fries. Sekarang bakalan kita aduk juga. Oke, sekarang french fries juga kita seasoning. Salt sama pepper aja. Oke. 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 Jadi ini hasilnya potato wedges dan french fries. Ini bisa untuk makanan pendamping dari sandwich, steak, ataupun yang lain-lain. Atau kita bisa nyebutnya karbo. Jadi karbo itu mostly dari karbohidrat. Ada kentang, ada ubi, ada nasi. Nah, ini adalah makanan pendamping atau side dish.